Mantan Bupati Bone Dr. Hafahsar Pajalangi mengatakan aksi protes warga Bone atas kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB perkotaan dan pedesaan awal pekan ini di Watampone sejatinya tak terjadi. Dia mengatakan dari 2 periode kepemimpinannya di Bone akan menaikkan PBB biasa dan jadi hak kewenangan kepala daerah. Ini jadi masalah sebab saat diberlakukan kesannya tiba-tiba tanpa kajian dalam atau sharing dan sosialisasi. Masalah lain juga muncul sebab saat perda dan aturan ini selesai langsung diberlakukan di tahun yang sama. Ini sejak 3 tahun lalu PBB P2 jadi hak sepenuhnya daerah tingkat 2 100%. Kalaulah Bupati saat ini menaikkan dan segera memberlakukan itu dimaklumi. Sebagai Bupati baru banyak agenda program yang dijanjikan terrealisir segera. Sementara keuangan daerah terbatas dari pusat dan efisiensi dan pemangkasan sejumlah anggaran AU, DAK dan lainnya, semoga ini menjadi pelajaran bersama. Ini dikemukakan Andi Fasar Pajalangi menjawab pertanyaan mahasiswa Departemen Pemerintahan FISIP Unhas Andi Awaliyah Ahmad di acara Dialog Kebangsaan Nasionalisme dan Disinformasi di Aula Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Unhas pada Jumat 22 Agustus 2025 siang. Fasar jadi pembicara bersama anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Dr. Syamsu Rijal MI, anggota fraksi PKB DPRD Kota Makassar Zulfajri MSI, dan Tamsil Tahir, editor in-chief tribuntimur.com. Fasar adalah doktor ilmu administrasi publik dan ketua IKA FISIP Unhas. Dia birokrat sejati, dia mantan Bupati Bone 2 periode 2013 hingga 2023, Wakil Bupati Bone 2003 hingga 2008, Asisten 2 Kecamatan Neteriatang Kota dan Ketua DPD Golkar Bone. PBB itu tidak menjadi nilai PBB, hasil pungutan PBB tidak menjadi 100% milik daerah. Nanti di akhir jabatan saya baru ada aturan bahwa PBB P2 itu menjadi hasil pendapatan asli daerah 100%. Sekira itulah yang mendorong untuk melakukan menaikkan tarif PBB, menyesuaikan tarif PBB dengan pertimbangan-pertimbangan. Apalagi dengan melihat kondisi keuangan daerah sekarang ini, hampir semua daerah sekarang ini hanya sulit melakukan pembangunan karena biaya ataupun pendapatan asli daerah yang berkurang. Yang saya aksesi untuk mendapatkan biaya adalah PBB. Makanya terdorong beberapa daerah melakukan, kecuali yang punya potensi alam yang berlimpah. Misalnya daerah tambang punya relasi, saya kira itu bisa aman. Saya kira itu persoalan ini saya kira sudah ada solusi yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati, dan saya berpikir bukan sesuatu hal yang tidak boleh, tetapi perlu kajian yang lebih mendalam untuk menetapkan satu kebijakan. Saya kira itu. Tarif PBB itu sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah daerah, karena memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang jadi persoalan, apakah kebijakan sudah melalui kajian pantas dan layak dan nilainya berapa? Ini yang perlu ditanyakan. Saya kira Pak Ibu ini sebagai orang yang punya pengalaman di pemerintahan tentu melalui fase ini sampai pada tahap penetapan. Jadi tidak salah menaikkan PBB itu, tidak salah sepanjang melalui mekanisme dan tahapannya yang bisa membuat distorsi kebijakan. Dan saya kira ini yang terjadi karena tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Jadi kebijakan ini lahir langsung mau diterapkan, dan ada aturan yang membentengi bahwa setiap kebijakan kenaikan PBB itu tidak serta-merta pada tahun berjalan di tengah tahun, harus di awal tahun. Dan mestinya kebijakan ini setelah melalui mekanisme
dipending, kemudian disosialisasikan, tahun berikutnya baru diterapkan. Nah, saya kira ini yang membuat ada protes, karena saya 10 tahun bupati 3 kali menaikkan PBB. tarif PBB, 3 kali menaikkan tarif PBB. Nah, saya kira dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat, akhirnya kan sudah ada titik temu. Jadi saya mengatakan bahwa menaikkan nilai PBB itu bukan hal yang tidak boleh saja dilakukan, dan itu menjadi hak kewenangan pemerintah daerah, tapi tentu melalui kajian, terutama harus ada semacam hitungan yang tidak memberatkan. Terima kasih. Baik, supaya hadir ya ada kebetulan ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.